Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau nge-unboxing iPhone 14 Pro yang gue beli dari salah satu seller di Tokopedia. Ya sebenarnya seller ini udah sering banget sih ya gue unboxing, karena memang barang dari dia tuh selalu bagus. Dan memang seller ini termasuk rekomen, karena memang jualannya jujur cuy. Ini resinya masih ada ya, jadi gue mesen ini instan. Dan balik lagi, kenapa gue suka beli dari dia? Pertama jujur, dan harganya memang masih masuk akal, dan juga kayaknya gue tahu nih orang ngambil dari mana. Karena memang dulu kan gue pernah ngambil HP kayak misalnya satu dus kayak gitu pas gue jualan juga. Itu tahun 2022 kalau nggak salah, dan gue ngelihat pernah belilah pokoknya si 14 Pro Max ini yang untuk merekam, segelnya sama gitu dari tempat yang gue beli. Makanya gue kepikiran kayak ini kayaknya ini orang ngambil dari tempat yang pernah gue beli. Meskipun mungkin nggak semua unit ya. Cuman balik lagi, setiap dia ada sesuatu yang bagus, gue beli. Dan ini gue dapet di harga 10 juta ya. Ingetin ini 10 juta. 14 Pro, 128 GB, WiFi only dengan BH 99%, lecet pemakaian. Udah gitu aja. Dan kenapa gue beli 10 juta? WiFi only udah murah banget untuk 14 Pro. Kenapa? Karena pasaran SIM stiker itu 95 sampai 10 jutaan lebih untuk 128 yang 14 Pro. Jadi kenapa gue langsung CO? Ini dia baru, gue inget banget. Jadi gue lagi iseng aja lihat di toko dia. Tadinya emang gue mau ngambil Samsung yang Fold Inter. Terus pas gue lagi lihat-lihat, gue refresh, nongol 14 Pro baru di list sama dia, langsung aja gue CO karena memang ya murah. Dan di situ gue nggak pakai minta foto apa segala macem. Kalau lu yang lihat IG, fotonya pernah gue taruh di SG ya, itu foto yang dari dia. Dan ini makanya gue cukup kepo, karena memang ya semoga aja mulus ya. Dari apa yang gue lihat sih mulus, tapi ya balik lagi kan gue pengen lihat pakai mata langsung nih. Oke, daripada kelamaan, mending kita langsung aja ke video unboxing ya. Oke, ini dia paketnya, ini boxnya ya. Boxnya kayak gini tuh, kalian bisa lihat. Belakangnya stiker-stiker, IMEI, dan ini cukup kembung isinya apa aja. Kita lihat ini iPhone-nya. Dan dapat kabelnya ya. Ini dikaretin karena memang nggak ada ininya ya. Coba. Biasanya dapat stiker nih. Oh, nggak dapat. Gak apa-apa. Dan coba kita lihat. Ini HP-nya. Kondisi fisiknya masih mulus banget. Bahkan di ring kameranya nggak ada sedikit lecet-lecet. Bukan lecet sih, lebih ke arah ya kotor. Di ring-ring ininya nih, pinggir-pinggirannya. Nah, ininya ada kotor-kotor dikit lah, dan ini nggak apa-apa, masih cukup worth it karena backdoornya pun nggak ada jamur. Karena kalau misalkan yang memang udah lama, ini backdoornya berjamur. Dan kita lihat nih, kalau kemarin gue ngeliat pinggirannya yang ada jamur. Sebentar, ini nggak autofocus. Dan nggak masalah, sebenarnya ini mulus nih, cuman oh ya mulus ini. Tadi kotor. Nah, ini nggak ini bentar, nggak fokus nih. Nah, segini baru. Di sini pun nggak ada jamur. Ini juga sama, nggak ada jamur. Cuman lecet-lecet kecil aja. Ini juga sama, nggak ada jamur nih, lecet-lecet pakai case nih. Cuman nggak masalah, ini asli ini nggak ada. Gue pikir ada jamur loh di fotonya dikirim. Dan ya ini bener-bener termasuk worth it, bre. Coba gue nyalain ya kalau layarnya. Ini gue ngelihat sendiri sih layarnya nggak ada lecet ya. Layarnya masih mulus kalau gue lihat. Cuma kotor aja. Coba mana itu dia. Sembari gue nyalain, sembari gue bersihin dulu. Iya, layarnya nggak ada lecet, bro. Ini asli, ini barang rare ini. Kalau ini bukan SU ya. Tapi memang bukan SU dikirimnya. Oke, ini kita agak jauhin dikit ya. Baterainya 15%. Gue lihat dapat baterai health-nya katanya 99. Oh, ini 120 Hz nyala ya, 99. LLA karena di sini ada antena 5G-nya dan tidak ada pembatasan SIM. Jos. Sembari kita charger, sembari kita reset aja si iPhone-nya. Kenapa? Karena memang habis itu kita tes, habis di reset. Nah, untuk kalian yang pakai seri 13 ke atas,
apalagi seri Pro sama seri Max kalian takut ada green screen, gue ada beberapa tips yang bisa kalian terapin demi ngecegah green screen itu ada. Bukan mengatasi ya, tapi mencegah. Nah ini gue cobainin dulu ya, gue reset dulu biar enak nanti tesnya. Mana sih ada di umum ini, iOS-nya matiin dulu. Oke, kita reset dulu ya. Sebentar, ini di sini. Oh, ngomong-ngomong ini nggak ada shadow ya. Kalau sekali lihat layarnya nggak ada shadow. Dan nggak ada white spot juga. Gua terangin deh. Di sini kalau gue terangin nggak ada white spot kayak 13 Pro kemarin. Dan ini layarnya beneran masih ori. Lu tau dari mana bang masih ori bang? iPhone 14 Pro Max gue sama. Enak banget pas 120 Hz ini. Asli, 13 Pro Max juga kayak gini. Makanya, ini oke banget, gokil banget asli barangnya. Oke, kita langsung ini aja. Atur ulang. Gue reset dulu. Biar lebih enak nanti ngetesnya ini sembari gue charger. Oke, ini udah masuk ke setupnya. Kita matiin dulu sih pembaruan iOS-nya. Karena ini gue lihat belum iOS 18. Ini lagi ada di iOS 17.51. Oke, 128 GB dan tidak ada pembatasan SIM. LCD-nya masih ori semua. Ini 120 Hz-nya enak banget. Kita lihat lagi baterainya. 99%. Ini gue charger dulu ya, mungkin di 30 atau 40 nanti gue matiin. Gue cek dulu untuk sound-nya. Oke, ini udah bagus ya. Karena memang ini gue jauh dari mic. Gede kok untuk suaranya. Dan kita akan nyoba untuk si memo suaranya nih. Lihat smooth banget break asli. Sorry agak miring tadi ya. Smooth banget dan ini kita lanjut rekaman suara. Ntar gue cabut dulu deh biar gampang. Ini ketarik kabelnya soalnya agak berat. Tes 1, 2, 3, tes. Nah, agak agak jauh tadi. Tes 1, 2, 3, tes. Tes 1, 2, 3, tes. Oke, itu udah gede ya untuk rekaman suaranya dan di sini gue bakal ngelihat ntar nih aksesibilitas. Jadi ya nantilah tips and triknya ya mungkin ya. Ntar gue nyalain dulu ininya, kebiasaan gue memang pakai kayak gini dan ini kunci layar. Nih. Oke, persis sama kayak si iPhone 14 Pro Max gue ya kan. Nggak ada ini apa namanya? Nggak ada dead pixel atau apapun itu. Ini enjoy aja, lancar, gokil. Jadi pengen gue pakai nih HP. Jadi pakai dua, 14 Pro Max dan 14 Pro. Oke, tarnya agak keset nih tadi. Tangan gue agak keset. Ya, nggak ada masalah untuk layar. Kamera coba kita lihat. Tur nanti, nah ini mode 4 di 14 Pro sama 14 Pro Max ini agak unik soalnya. Untuk kamera di saat lu lari bergetar sekencang apapun, kameranya tetap stabil. 0,5-nya jos normal semua, nggak ada masalah. Kamera depan nggak ada masalah, ini bagus. Ini gue lagi pakai PC habis sholat, sorry. Dan ini juga sama. Asik. Oke. Nggak ada masalah. Balik. Ya nggak ada masalah sama sekali nih. Dan coba kita ke sinematik. Slow mo. Selang waktu. Potret. Pano. Oke. Normal semua, ini nggak ada
nggak nge-crash, nggak gimana-gimana. Dan gue bakal apa sih, ngerubah ke gelap dulu. Ini dan Face ID tentunya. Kita coba dulu Face ID-nya. Bentar ya. Oke, gue passwordin default aja. Tab gunakan. Nah, ini harus dimatiin AOD-nya. Memang cukup cakep ya. Cepet untuk si Face ID-nya. Jadi, ini sekedar saran dari gua. Di saat lu pakai seri yang paling rawan itu 13 Pro dan Max. Kalau memang lu ngerasa device-nya panas banget, alangkah baiknya lu matiin. Ini nggak panas ya, kayak 14 Pro Max gue ini asli deh. Kayak apa? Masih ori gitu. Tahu dari mana? Karena memang gue tahu itu segelnya, gue ngeliat, gue tahu itu ngambil dari mana, dan memang kalau ngambil dari situ tuh aman gitu. Itu ada di sini gerakan. Ini kan tadi 120 Hz, matiin dulu. Dan di sini bakal kerasa tuh 60 Hz-nya kayak iPhone 13 kayak gitu. Kalau dimatiin lagi, smooth lagi balik. Nah, terus matiin juga untuk always on display-nya. Always on display itu kalau nggak salah ada di tampilan deh. Nah, di sini. Ini matiin aja coba. Harusnya nggak ada always on display. Nah, bener kan? Tuh. Cepet ya untuk Face ID. Kenapa dimatiin? Karena memang di saat HP lu kepanasan nih ya. Bentar. Nah, kenapa ini dimatiin? Si always on display ini. Soalnya di saat always on display ini nyala, dan lu pakai untuk video call nih contohnya, atau enggak untuk main game, itu tuh pas HP lu panas-panasnya bisa aja tuh apa sih namanya, green screen gitu. Nggak green screen sih, awalnya itu ngedip, layarnya ngedip hijau doang sekali, dan itu cepet. Memang lu bakal ngelihat kayak ngedip sekali, habis itu udah. Nah, itu tuh tanda-tanda kalau nextnya lu masih lanjutin terus-terusan, itu ntar bakal full hijau. Dan cara ngatasinnya itu, kalau nggak di bonding, ya ganti LCD. Tapi kalau gue pribadi mending di bonding. Kenapa? Karena kalau ibarat kata di bonding tuh 120 Hz lu nggak ada. Jadi layar lu tetap ori, cuman bedanya jadi 60 Hz. Dan buat gue nggak masalah, karena kan gue orangnya cuman untuk ngelihat kerjaan dan main sosmed aja. Ini udah gue tes semua ya, dan ini masih ori semua, masih cakep banget, HP-nya asli. Nggak ada jamur-jamur, cuman lecet pemakaian case doang. Gokil banget dah, aslinya aja. Ini sayang 14 Pro Max untuk ngerekam sih. Kalau nggak ngerekam, wah gue pakai dua nih, gue bawa nih. 14 Pro dan 14 Pro Max. Udah dapat R25 gue kayaknya, R25 second atau nggak Ninja. Oke, di sini gue akan coba untuk pancing sinyal Telkomsel aja. Kenapa? Karena tadi gue udah dipakai semua. Maklum HP-nya banyak yang belum pada gue bikin reviewnya, dan ini cukup banyak. Apanya namanya? Kartu-kartunya gue pakai, jadi mau nggak mau ya pakai yang ada aja. Kita langsung pakai Telkomsel. Karena kalau Tri sama Indosat udah pasti bisa ya. Apalagi ini 14 Pro sama kayak 14 Pro Max, gue cepet banget nangkap jaringan 14 series itu. Gue bakal lihat di sini. Nih, S. Ini S24 Ultra ya. Note 10 Plus, tapi ada asik circle to search, gokil. Oke, ini gue terangin dikit. Bentar. Agak ini soalnya nih HP untuk LCD-nya. Nah, ini gue coba ke koneksi jaringan seluler, kita ganti dulu ke 4G, dan ini gue copot dulu biar lebih cepet aja. Sebentar.
Agak los ya. Coba gue lihat ini masih ori atau enggak. SIM cardnya nggak masalah sih sebenarnya. Mana nomor IMEI-nya ada nggak? Nggak ada nomor IMEI. Oh alah. Ininya sudah gantian si SIM tray-nya. Soalnya gue ngerasain di sini agak ngelos pas masuk, tapi nggak apa-apa. Ini rata normal, nggak masuk ke dalam. Kalau misal lu lihat tuh rata. Cuman memang pas masukin SIM ejector ini harus gua coba lagi. Nah, ini udah masuk nih tapi agak miring. Lu harus miringin si SIM ejectornya. Kalau nggak keluar. Masalah nggak bang? Nggak, tinggal beli aja ininya yang baru. Dan andai kata ini masalah di dalam nggak bakal ngaruh kenapa-napa kok. Dibongkar pun tinggal dibenerin saja. Kita langsung dial up aja si Telkomsel. Asal ini udah murah banget. Gua tembak IMEI 3 bulan. Langsung jadi 12 juta gua jual. Gue tulis aja al operator. COD-nya di McD aja atau enggak di luar di pinggir jalan. Itu biasanya maklar-maklar kayak gitu, Bre. Kalau lu COD di Facebook, usahakan jangan mau COD kalau enggak di rumahnya. Kenapa? Biasanya nanti HP-nya ada problem dia ngilang. Ya deal-dealan dulu sih emang sebelum lu beli. Ntar ini ada paketnya nggak ya? Ini udah aman, jaringan data seluler udah keisi aman. Oke, gue matiin dulu, kita coba lagi. Karena ini Telkomsel ya memang agak susah, gue biarin aja di 4G, VoLTE-nya nyalain aja. Oke, kita coba pancing lagi. Nah. Oh iya, tadi gue belum ngecek ya, itu kedetek apa enggak si Telkomselnya. Kedetek sih, cuman maksudnya di about-nya. Nih, tadi kan yang kayak mancing sinyal Bayu ya. Nah, sekarang gue akan nyoba ke jaringan seluler, gue ganti 4G aja. Kebenaran ini memang kartu nggak kepake, gue paketin 1 giga buat sebulan kalau nggak salah. Harusnya masih ada paketnya sih. Gue lupa terakhir kali gue ngisi kapan nih kartu ini. Jadi bisa kayak gini, lu diem di 4G, terus lu pindahin. Biasanya kalau lu diem di 4G lu pindahin, sinyalnya ada tapi sebentar. Nih, biasanya sinyalnya ada tapi sebentar. Tapi lu nggak boleh nyalain data ini biasanya. Coba ini Telkomsel kebaca di sini. Mengenai di sini. Oh, udah aman kebaca. Nah, ntar gue coba pasang eSIM juga di sini sebentar ya. Kebenaran gue udah nyoba ngeklaim eSIM. Sabar ya Bre, apa gue pakai Bayu aja ya. Tapi gue coba dulu Telkomsel ini, setahu gue, seinget gue sih bisa. Sebenarnya ada satu lagi Bayu, tapi nggak ada paketnya. Bukan nggak ada paketnya sih, nggak kedaftar. Coba ya sabar. Memang ini agak tricky Bre. Dan lu mancing tuh nggak bisa apa namanya, sekali percobaan berhasil gitu. Dan gue kalau selalu mancing sinyal itu santai. Kenapa santai? Biar nggak rusak aja kartu lu. Nggak usah buru-buru, kecuali memang kartunya lu bakal beli lagi ya, cuman kayak paketan atau apa. Nah, muncul kan? Coba kita kita iniin. Muncul 4G nggak? 4G. Don, sobat. Jos.
Sekarang kita coba pakai internetan, ada internetnya apa enggak gue lupa. Ada paketnya bre. Gue buka YouTube gue RCSS. Bisa ya? Bisa kan? Aman kan? Jos. Sinyal nongol lah. Emang enak banget pakai seri 14 tuh. Gampang-gampang susah. Coba. Iya. Normal kok. Oke. Normal, sekarang gue mau nelpon nomor yang mana ya? Sebentar, gue lagi mikir nih. Oh, coba nomor Telkomsel gue, sebentar. Seinget gue ada pulsa, seinget gue ya. Harusnya berdering nih, ya kan? Berdering bre. Oke, aman. Aman sobatku. Nah, 4G lagi, asik. Oke, paling segitu aja tesnya karena udah di reset, jadi gue nggak perlu reset lagi. Jadi gini teman-teman ya, kalau memang kalian mau nih, ini nggak perlu roamingnya lah ya. Kalau misalkan di 5G nggak muncul-muncul, turunin dulu ke 4G. Nanti pas udah diturunin ke 4G, di saat udah beberapa jam atau udah 1 hari baru naikin lagi ke 5G. Oke, ini rare sekali. Oke, hotspotnya bisa karena memang di sini gue nyalain internet. Oke, sudah mantap. Kita cek bawah. Jaringan Telkomsel. Oke. Oke cuy, terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.